Harvard atau Stanford? Mungkin nanti di reveal-nya. Walaupun akhirnya ke juga. Aduh, ini eksklusif loh. Halo, ketemu lagi di Catatan Najwa dan sekarang saya bersama the one and only yang tersayang Maudy Ayunda. Halo. Halo, seneng banget akhirnya kita bisa ketemu. Here, Mbak. Iya, seneng banget. Yang lagi rame kemarin soal pilihan kampus. Masih galau atau udah menemukan mana nih yang mau dipilih? Kemarin kan rame soal itu kan? Sekarang sih sebenarnya aku udah punya kecenderungan ke salah satu pilihan itu gitu ya. Cuman Harvard atau Stanford? Mungkin nanti di reveal-nya. Tapi sebenarnya udah milih. Sebetulnya udah milih. Tapi kan sebetulnya yang Harvard itu kamu apply-nya pendidikan, education. Kalau yang Stanford, business administration. Iya. Memang pilihannya waktu itu memilih major yang berbeda di dua kampus yang berbeda atau pertimbangannya apa? Ini kayak bakalan bocor juga sih. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya dari dulu tuh punya mimpi ngambil MBA Stanford itu. Tapi karena susah banget masuknya, acceptance rate-nya tuh kecil, terus terus kalau setiap aku baca dan nge-browsing pokoknya ceritanya serem-serem, pokoknya you'll never get in lah, harus nilai segini, pokoknya aku takut banget gitu. So I Tapi also itu udah mimpi applied, dari dulu sebetulnya? Mimpi dari lulus S1 kali ya gitu. Lulus S1 tuh mulai kepengen gitu. What's so special about it? It's because apa karena memang masuknya susah jadi tertantang atau ada something yang lain? Oh, ada something yang lain sih. Karena sebenarnya teman aku ada beberapa yang lulusan situ gitu. Dan dari cerita-cerita mereka, they feel like they've really grown dari that experience. Terus aku memang interested in business juga and maybe and like technology kayak gitu-gitu. Dan the idea of studying deket banget dari Silicon Valley, terus abis itu just exposure to inspirational speakers and approach-nya Stanford tuh juga sangat experience based, dan dan dia juga have a very good education school gitu. Jadi aku bisa ngambil electives banyak banget dari education schoolnya. Jadi walaupun majornya itu, tapi you can choose and pick and choose from other schools. Iya. Jadi aku very drawn to that. Tapi aku juga selalu tahu bahwa I want to do something to do with education. Jadi kalau misalnya itu nggak keterima karena memang susah banget gitu ya, aku juga apply to some education program seperti gitu. Ya, jadi Harvard itu pilihan kedua sebetulnya. Gila, kurang keren apa coba Harvard itu backup programnya. Duluan dapat surat acceptance yang mana? Yang Stanford. Iya. Jadi itu sudah selesai lah urusan ketika kelas dapat itu kan? Tapi Mbak, sebenarnya Harvard itu impian aku dari dulu, jadi dari SD, the school ya. Jadi makanya itu yang jadi dilema karena kayak anak SD sekarang mimpinya lebay. SMP kali SMP. Tapi keren sih, maksudnya to know what you want to do, tahu mau ngapain pada usia muda gitu, tahu institusi mana yang mau dikejar di usia yang muda. Menurutku I think it's something really cool sih. Tapi waktu SD itu belum se-clear cut itu sih, tapi cuman yang mungkin ngelihat poster-poster Harvard, terus masih yang baru ngelihat institusinya aja gitu loh. It's something wow, like all the smart people go there and imagine how much I can learn, kayak gitu-gitu, masih yang segitu aja. Jadi itu dilemanya. Dilemanya itu. Tapi dilemanya itu bikin jadi ada bahan seru loh di sosial media. Ini kita lihat nih, ini yang bikin heboh dan bikin kegalauan versi Maudy dan versi netizen. Kita lihat. Retweet tuh sampai 2000-an gitu loh. Pokoknya benar-benar jadi sempet jadi trending gitu loh Mbak. Iya. Gila loh. Tuh lihat deh. Yang ini lucu banget sih. 24.000 coba yang nge-retweet. Oh my god, iya. Itu soalnya mungkin kayaknya orang benar-benar ngerasa dilema ya. Dihadapi berbagai kalangan, berbagai usia sih. Soalnya ada beberapa yang nge-tweet tuh influencers juga. Oh iya, jadi tadi kan misalnya.
Seru ya? Seru banget. Kamu sempat baca nggak sih yang lucu-lucu gini? Sempet, soalnya dikirimin teman-teman, dikirimin mungkin Bude Pak De gitu di grup-grup family gitu. Terus juga akhirnya search deh di Twitter. Akhirnya aku apa sih ini gitu, aku search Twitter, ya ampun lucu-lucu banget. Kamu nyangka nggak segitunya reaksi orang? Enggak, beneran deh. Aku cuman awalnya tuh pengen sharing karena aku kan kemarin-kemarin kalau misalnya ada berita yang menurut aku mungkin bisa inspiratif lah atau bisa bikin orang ya tergerak atau apa gitu, pasti aku share gitu. Jadi awalnya tuh cuman itu aja dan storytelling how I felt about it, karena itu benar-benar perjalanan banget. Kebayangin 2 tahun yang lalu aku kesana terus akhirnya keterima, itu gila banget. Terus so awalnya gitu, terus aku juga abis ngepost juga handphonenya aku tinggal bentar gitu, terus yang I went on with my day. Ya udah mulai abis itu kayak wah tiba-tiba ada yang heboh terus tapi aku bener-bener ketawa-ketawa banget, kayak tim aku juga banyak yang mungkin dikirimin dari teman-temannya atau apa, jadi banyak yang ngasih tahu aku. Aduh lucu-lucu banget sih, dan di situ aku sadar kayak wow, netizen itu sangat amat kreatif. Jadi kamu dari 2 tahun yang lalu udah ngeliat sekolah ke sana? Udah yang ngeliat mana? sekolah Stanford di sana. atau Harvard? Yang Harvard, so nggak pernah Oke. ke Stanford. Jadi karena impian aku dari dulu yaitu Harvard, belum terlalu tahu soal Stanford juga. Datang ke sana lagi hujan-hujan, ngebela-belain Pepe lagi dari New York tuh waktu itu. Terus tetap aja walaupun hujan dan sangat agak-agak depressing waktu itu sih sebenarnya Bostonnya. Tapi masih aja terkesima dengan like the red bricks and everything and just akhirnya dari situ aku foto, dan aku nggak pernah upload foto itu sebenarnya karena aku selalu ngerasa nanti kalau keterima aku post pakai foto ini. Foto yang aku post itu sebenarnya foto yang aku ambil 2 tahun yang lalu gitu, tapi kayak post nggak ya? Ntar aja deh, siapa tahu terima. Ternyata benar. Jadi kayak ternyata apa ya? Kalau kita memberikan energi terhadap apa impian kita, like we think about it, which I did all the time. It's more likely that it can happen gitu. Ternyata aku jadi percaya banget the power of visualization gitu. Aku juga percaya banget itu sih, sangat percaya omongan bagus, positif. Iya. Ya kan, kalau kita we really believe it, we can do it sih. Walaupun akhirnya ke Stanford juga. Aduh, Seru. ini eksklusif loh. Ini ada yang nanya, aku mau sambil nyambung pertanyaan ya. Boleh. Ini dari Lia Bikairi. Gimana cara buat motivasi letter terbagus biar bisa diterima di kampus bergengsi kayak Mbak Maudy? Lama nggak ngarang itunya, motivational letternya? Lama banget. Iya, Aku tuh pasti kayak meluangkan waktu sebulan lebih untuk ngerjain resumenya doang. Sebulan lebih lagi, beda lagi untuk kerjain esainya aja. Jadi kalau esai itu kan tergantung apa ya, tergantung programnya dan tergantung kampusnya, karena yang mereka ingin tahu tuh beda-beda gitu. Kalau yang Harvard itu mereka nggak terlalu ada arahan, pokoknya lebih yang kayak why you wanna do the program, why you wanna do this, blah blah blah. Kalau yang Stanford itu pertanyaannya adalah what matters most to you and why. Jadi apa hal terpenting dalam hidupmu bagi kamu dan kenapa gitu. Boleh aku tahu nggak jawabannya apa itu? Oh, is that too personal? Enggak, I can tell you. Jadi kalau yang what matters most to you itu aku bilang authenticity gitu. Jadi kayak kejujuran dalam berkarya, itu yang aku anggap penting. Dan aku di situ sebenarnya isinya curhat. Curhat tentang bagaimana dulu, maksudnya dengan aku memulai karir aku sebagai musisi dari sangat muda, aku merasa bahwa kejujuran aku dalam berkarya tuh dulu gak pernah apa ya terbungkam. Karena aku masih kecil mungkin ya, dan kayak pada saat itu 14 tahun, 13-14 tahun gitu. So I feel like aku bener-bener ngikutin industri banget. Terus banyak lagu-lagu yang aku keluarin justru bukan yang aku tulis sendiri gitu. Jadi kayak I was telling a story about that and how and my struggles, bagaimana aku berkarya sekarang atau trying to berkarya sekarang, dan juga apa yang ingin aku, apa perubahan yang aku ingin bawa karena itu gitu, karena kejadian itu. So apa ya, jadi beda-beda sih memang. Kalau yang Harvard lebih esainya lebih runtun terstruktur. Kalau yang Stanford ini memang lebih kayak curhat. And aku sempat nulis draft berkali-kali karena yang pertama kali aku bilang the most important thing for me is education, atau the most important thing for me is like other things. Aku sampai
draftnya tuh banyak sekali gitu sampai siapa akhirnya yang ikut I bantu felt baca draftnya? teman-teman terdekat sih gitu, jadi pacar? kayak orang tua, orang asuh, adik aku juga, terus teman aku yang keterima di Stanford MBA juga dia Jadi bisa ngasih membaca dan perspektif ngasih gimana? perspektif dia gitu. Jadi orang tuh boleh menulis apa aja gitu sebenarnya. Dan akhirnya aku merasa ini yang paling bikin waktu aku nulis tuh aku agak pengen nangis gitu. And like my friend told me, then that's the one gitu. If that's the Truly one from the that's heart. closest to you. Jadi gitu sih, motivation letter triknya adalah apa ya? Be very genuine and kayaknya kita benar-benar harus meluangkan waktu dan energi untuk apa ya? Untuk melihat ke dalam gitu dan benar-benar evaluate dan reflect. Soalnya banyak yang mengira itu kayak benar-benar teori aja dan kayak struktur harus begini. Tapi menurut aku sebenarnya even aku nggak keterima pun aku merasa dalam proses application itu aku belajar banyak banget tentang diri aku gitu. Padahal baru di awal ya. Padahal baru awal masuk. Baru Can you awal imagine gitu. nanti kalau udah selesai? Exactly. Makanya itu juga yang bikin aku gila sih, Stanford aja dari sisi application-nya makes me grow throughout the process gitu. So yeah. Aku mau dong ceritain buku ini. Oke. Dear Tomorrow, Notes to My Future Self. Ini waktu itu tuh aku pikir ini yang baru, ternyata yang terbaru tuh yang ini loh. Yang ini. Yang ini yang terbaru Ini itu. buku anak-anak. Ini buku anak-anak. Aku pengen cerita ini dong, Dear Tomorrow. Boleh. Jadi Dear Tomorrow ini sebenarnya lebih kayak my creative expression. Kalau misalnya ditanya buku ini tentang apa, aku selalu bilang ini kayak buku self reflection gitu loh. Jadi isinya tuh cerita-cerita tentang hal-hal yang pernah aku alami, terus pelajaran-pelajaran yang aku ambil dari pengalaman-pengalaman itu, yang siapa tahu juga bisa relevan untuk kehidupan anak-anak muda lainnya yang kebetulan baca buku ini gitu. Jadi Kamu lama nggak bikin ini? Berapa lama? Ini dicuci prosesnya ya? sebenarnya a year, tapi sempat juga ada masa-masa yang aku intensif 3 hari nulis gitu. Dan karena isinya itu banyak yang sifatnya kayak puisi, kayak lagu, terus kayak esai pemikiran-pemikiran aku tentang like women empowerment, tentang hal-hal seperti itu juga sebenarnya banyak proses bertapanya dan kayak Dan ada kutipan-kutipan yang menarik banget. Iya. Ini kayak misalnya I love this. Nah, just remember that sometimes the way you think about a person isn't the way they actually are. This is really, ini penting banget sih, apalagi aku merasa kalau orang public figure, orang cenderung punya persepsi tertentu atas apa yang mereka lihat berdasarkan di sosial media atau ngelihat di TV atau beli album dan denger lagunya, mereka udah akan membentuk persepsi tertentu yang sebetulnya itu nggak kayak gitu. Kalau mau dia apa nih? Apa yang menurut kamu orang sering salah persepsi terhadap dirimu? Sering salah persepsi apa Mbak? Lo lagi ngelirik ke manajer aku. Dianggapnya apa gitu, kan sebetulnya enggak. Iya. Sebetulnya apa ya? Jadi kayak misalnya ada yang bilang ini cukup relevan sih kayak pembahasan kita tadi. Jadi waktu ada ngomongin pembahasan soal Harvard Stanford ini, ada juga yang komentar-komentarnya mungkin kayak ya tenang aja, mau di kan artis atau mau di kan from a certain background, jadi it's not a surprise mau dia bisa keterima kayak gitu, kita nggak usah terlalu celebrate kayak gitu. Ada juga tuh yang ngomong kayak gitu. Karena dia privilege. Yeah, so the word privilege gitu, the word jelas privilege. aja kalau yang lain pasti susah gitu. Iya, tapi in a way aku juga nggak bisa, I don't wanna deny the fact that my background has a lot, role-nya juga cukup besar lah in bringing me here gitu. Cuman yang paling lucu justru lebih ke sisi karena aku artis gitu, aku lebih gampang keterima gitu. Dimana in my point of view itu justru bikin jadi susah banget karena untuk program yang aku apply ini sebenarnya aku tuh kayak application lainnya tuh biasanya kayak investment bankers, consultants, and all of these people yang justru kayak role aku tuh sebagai musisi atau artis tuh actually a bit of a challenge pada saat aku membuat resume, karena aku harus bekerja kayak 10 kali lipat untuk convince them that hey, I'm capable of doing the work and
And I'm really passionate about this karena sebenarnya bidang aku beda kayak gitu-gitu. So itu salah satu hal yang juga kemarin sempat jadi pembahasan. Terus kalau di luar itu tuh embel-embel artis tuh terkadang membuat orang punya wah kalau artis pasti enaknya aja, ininya aja, mengandalkan fisik aja dan sebagainya. Seringkali itu ya. Iya, dan juga banyak yang even dalam waktu aku galau 2-3 tahun yang lalu pada saat memilih karir gitu, tuh banyak juga ngomongin kayak, oh ngapain jadi artis, udah sekolah tinggi-tinggi kayak gitu. Seakan-akan tuh itu dua hal yang nggak bisa dilakukan. Soalnya kalau artis nggak perlu sekolah tinggi gitu, atau kayak itu sesuatu yang nggak, misalnya artis itu sesuatu yang nggak intelektual gitu. And I don't agree gitu, karena sebenarnya dalam teman-teman musisi berkarya, in the way that they do their work, they produce music and produce lyrics, and atau misalnya di dunia perfilman yang orang-orang membuat karya yang itu sangat-sangat intelektual gitu loh. Tapi pendidikan memang selalu jadi hal yang kayak bagian dari Maudy yang sangat penting ya. Iya, karena aku tuh cinta banget. Ini aneh dan ini bakal terdengar aneh. Tapi aku memang sangat cinta belajar dan sangat enjoy gitu loh. Jadi aku bener-bener bisa yang nggak aneh ya. Nggak. Oh ya udah. Sama sih kalau kayak aneh. Nah, saking anehnya mungkin kalau mau dianggap aneh, aku kalau ujian malah seneng kadang. Iya kita aneh. Tapi iya sebenarnya ada deg-degannya, tapi itu deg-degannya aku enjoy gitu. Iya. Karena norak banget. Kayak ada tantangan baru dan aku merasa bahwa apapun yang kita pelajarin, there's no limit to anyone if they wanna learn it gitu. Jadi ada something yang very powerful about learning and absorbing yang aku suka banget. Jadi aku tuh bisa kayak baca buku seharian aja aku betah. Nah, ini pertanyaannya dari Irma Irsti. Apa saja aturan yang diterapkan orang tua dari kecil hingga dewasa sehingga Maudy bisa berprestasi seperti sekarang ini? Apa ada reward punishment yang jadi motivasi supaya jadi ilmu buat para orang tua dalam mendidik anak? Jadi pertama kayaknya culture-nya waktu itu ada by chance juga karena dulu tuh kita waktu aku masih kecil belum ada TV. I don't know whether that was a financial situation atau kebetulan aja nggak ada TV. Tapi akhirnya entertainmentnya itu baca buku, itu satu. Jadi itu menjadi my first form of entertainment. Terus yang kedua juga memang orang tua aku apa ya? Kalau dari obrolan mereka, the reward from achievement itu sebenarnya perasaan bangga aja gitu. Kita nggak pernah dikasih insentif yang kayak uang atau jajanan atau apa sih. Tapi kita bisa melihat bangganya orang tua aja sih. Aku ingat banget dulu papaku bisa pulang pergi ke Singapura cuman bawa satu koper, cuman beliin anak-anaknya buku. Karena dulu mungkin di Jakarta belum terlalu komplit gitu ya. Jadi papa bener-bener cuman beliin buku buat anak-anaknya gitu. Jadi harta paling berharga iya, itu. Jadi kita bisa seneng banget keluarga pulang dan tuh. Mau papa pulang buka koper tuh kita yang wah apa nih, itu tuh buku gitu. Terus di luar itu mamaku tuh plays a big role karena mama itu dulu dari kecil suka banget ngajak ngobrol, tapi ngobrolnya bukan ngobrol biasa, jadi problem solving tentang hal-hal kecil gitu. Jadi misalnya yang aku pernah cerita tuh juga kayak, oh misalnya oke, Mot, kita besok mau ada kumpul-kumpul keluarga, misalnya aku 9 tahun, kita pesan makanan apa ya? Ada apa aja? Oh mungkin bisa ini mah, bisa ini. Kenapa menurut kamu rendang? Emang dikombinasi sama ini oke. Jadi obrolan itu nggak pernah simpel gitu. Jadi obrolan itu selalu ada mengapa, kenapa, sampai di ujung, sampai benar-benar kita merasa itu jawaban yang tepat. Kayak gitu-gitu tuh problem solving yang akhirnya setelah aku pikir-pikir, mungkin itu skill yang dilatih sejak kecil. Iya, jadi rasa kepedulian, ingin tahu dan hampir enjoying it gitu karena hampir dibuat like a game gitu. So I think that's the main one, kayak the conversation itu pentingnya selalu. Banana dulu gitu juga nggak? Makanya ngobrol. Iya, aku dilatih untuk ngambil keputusan. Bahkan sejak SD tuh aku inget banget memutuskan untuk masuk sekolah SMP Islam atau SMP negeri, itu tuh keputusan yang aku ambil sendiri. Oh iya? Jadi dari SD lulus aja tuh ya udah diputusin, bikin list pro kontranya yang mana, dan ya udah that's my decision. Makanya sampai kemudian memutuskan nikah muda tuh juga karena sejak kecil aku udah dibiasakan untuk berani mengambil keputusan setelah list pro dan cons.
Tapi anyway, this is about you. It's okay, I wanna know. Oke, ini aku mau baca dari Laila Mahluh. Kamaudi Ayunda punya mimpi yang udah dicatat-catat nggak? Kalau punya apa aja sih yang udah tercapai? Nah, aku mau nambahin yang belum tercapai. Karena mimpi itu harus sesuatu yang aku selalu bilang, mimpi itu jangan nanggung. Iya. Mimpi itu harus setinggi mungkin, jangan nanggung kalau mimpi. Apa mimpinya bener-bener. Maudi Ayunda? Ada yang nanya. Oh, mimpinya aku? Oh, ini yang jangan nanggung itu. Kemarin yang mimpi nggak nanggungnya sebenarnya yang kemarin tercapai ini. Itu benar-benar ya teman-teman harus tahu, aku benar-benar ngerasa aku nggak akan keterima. Maksudnya aku honestly felt like I was beating the odds. Jadi karena itu ya aku honestly ngerasa itu perjalanan yang cukup jauh lah gitu ya. Terus aku pengen nantinya masuk ke dunia pendidikan memang gitu ya. And I have just some ideas, ada yang aku pengen bikin kayak some type of edutainment startup thing. Jadi itu impiannya, atau kayak misalnya aku juga sebenarnya punya impian bikin sekolah juga kayak Mbak Najila. Jadi itu sih impian-impian terbesar dua itu. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu deh yang terbesar untuk sekarang, yang apa yang aku lakukan setelah itu. Jadi punya sekolah, bikin startup edutainment. I think it's very achievable sih. Sangat. Loh, jadi harusnya lebih tinggi lagi dong. Nggak apa-apa. In between. Setelah itu ada lagi, nggak apa-apa. Iya, segitu dulu deh. Kamu mau kawin kapan? Aduh. Dalam waktu dekat nggak? Wow. Nggak ya? Belum terpikir. Kan rencana. pokoknya pasti berangkat S2 dulu. Selesai gitu. S2. Kamu pacaran udah berapa lama sekarang? Nggak bisa nolak kalau ditanyanya sama Mbak Nana. Tiga tahun lebih sih, 3 tahun. mau 4 tahun. Waktu itu pas baru lulus Oxford atau pas masih di sana sih? Karena Ketemu waktu aku magang. magang nih Magang di consulting firm gitu. di sana. Di sini. Oh di sini. Ketemu di Aku sini. saya pernah baca kamu bilang long distance. Itu long distance sama dia? Karena waktu aku magang, itu aku masih kuliah sebenarnya. Oke, Jadi aku magang pada saat kuliah, ketemu gitu. Dan aku, iya sih, karena aku juga nggak tahu sih selain dari itu ketemu di orang di mana ya. Padahal kegiatannya udah banyak banget. Jadi 3,5 tahun. 3,5 tahun. Oke. Waktu itu Mbak Nana sebelum nikah pacaran berapa lama? Aku langsung kawin. Enggak pacaran, kok pacaran. Di bagian ini diedit ya ntar. Tapi gitu ya. So he's the one you think? You don't know. Jadi marah banget. Soalnya di Instagramnya kan, kamu kayaknya hubungannya seru banget gitu di Instagramnya. Ada yang dia nyanyi-nyanyi. For now kita memang nyambung banget karena kayak apa ya, obrolannya tuh nyambung, terus visi misinya juga sama. Dia juga, aku suka juga banget sama cara berpikir dia dan bla 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 gitu. I don't know how to answer your question yang tadi tapi ya You gitu enjoying lah, the process. we're enjoying the process gitu. Okay. Karena dia juga tipenya yang sangat orangnya banyak mau juga in a way. Jadi dia orangnya self growth banget gitu. Dari banyak sisi hidup dia tuh dia nggak gampang puas, mau itu dari fitnessnya, mau itu dari sisi karir atau social life-nya gitu. Jadi aku ngerasa Ikut terpacu. ikut disemangati juga gitu sama cara berpikir yang seperti itu. Wow. Kalau Mbak Nana harus fair loh. Apa? Aku udah 20 tahun nikah. 20 tahun loh, iya. Iya sweet banget ya. Dan memang ya aku percaya sih, maksudnya saling belajar sih. Jadi maksudnya nikah kita yang 20 tahun yang lalu atau Maudi yang 3 tahun yang lalu beda dengan yang sekarang, dan proses grow-nya itu bareng-bareng itu yang membuat hubungan jadi kuat sih. Saling grow itu, Oh, gitu saling ya. belajar satu sama lain. Nanti aku bakalan banyak pertanyaan nanti. Satu pertanyaan terakhir nih dari ini, karena menurutku ini menarik untuk ditanyain. Apa sih ketakutan terbesar seorang Maudi Ayunda? Yang nanya Zofi Ginting. Ketakutan terbesar. Ketakutan terbesar aku mengecewakan orang kayaknya, mengecewakan banyak orang. Karena yang mungkin tadinya aku nggak sadari waktu aku mempost dua hal ini adalah, pertama responnya sangat suportif, tapi juga
jadinya aku merasa ada dan itu reasonable ya, ada ekspektasi yang juga dimana wah aku langsung merasa kayak this is a privilege, this is something that I'm lucky to have opportunity-nya gitu, dan I really have to do something with this ya. Aku harus benar-benar kembali ke Indonesia dan do something, berkontribusi. Kayak ada a little bit of that, dimana aku jadi takut aja kalau misalnya orang kecewa sama nantinya tuh setelah aku lulus atau dalam proses ini gitu, kalau misalnya aku mengecewakan. Itu aja sedikit ada perasaan seperti itu gitu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya baru sekarang aja kita udah bangga banget punya Maudy Ayunda. Thank you Mbak. Thank you udah datang. Thank you so much. Thank you udah nonton. Bye guys. Bye. Congratulations again. Thank you.